Halo semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar beberapa fitur yang ada di Microsoft Word, seperti insert caption, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Selain itu, kita juga akan menggunakan Mendeley untuk insert citation dan juga daftar pustaka. Nah, yang pastinya fitur-fitur ini akan berguna jika kalian ingin membuat paper, makalah, karya ilmiah, ataupun skripsi. Nah, yang pertama, kita akan membuat insert caption pada gambar dan juga tabel. Insert caption pada tabel dan juga gambar ini berfungsi untuk menambahkan keterangan atau judul resmi pada gambar dan juga tabel. Nah, pada caption ini berisi nomor urut dan juga nama dari tabel ataupun gambar tersebut. Nah, yang pertama kita akan membuat caption pada gambar, di mana untuk membuat caption pada gambar ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama kalian bisa klik pada gambar, kemudian klik kanan pada mouse. Di sini ada insert caption, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, kalian bisa ke tab Reference, kemudian di caption kalian klik insert caption. Nah, maka akan muncul tampilan yang sama seperti tadi. Nah, langsung saja kita ke pemberian caption ke gambar. Di sini saya menggunakan langkah yang pertama, yaitu klik kanan pada mouse. Di sini kita pilih insert caption. Nah, di sini tempat kita memberikan keterangan, maka kita bisa pilih di label. Nah, karena di sini belum ada gambar, maka kita bisa membuatnya di new label. Kita ketik saja gambar. Nah, kemudian akan otomatis berisi penomoran. Di posisi, kita bisa memilih apakah caption diberikan di atas gambar ataupun di bawah gambar. Jadi saya menggunakan di bawah gambar, maka kita pilih below selected item, kemudian exclude label from caption, berarti itu hanya memberikan penomoran tanpa memberikan keterangan captionnya, gambar, label, atau yang lainnya, seperti ini. Nah, kita tidak memerlukannya. Sehingga lanjut ke numbering. Nah, di format ini kita bisa memilih penomoran apa yang akan digunakan untuk caption tersebut. Apakah angka, kemudian huruf, atau Romawi. Di sini saya menggunakan angka. Nah, untuk include chapter number itu berarti penomoran yang diberikan di caption gambar itu akan mengikuti heading 1, heading 2, dan seterusnya yang dipilih. Tapi, untuk menggunakan fitur ini, kalian harus menghubungkan multi-level list dan juga heading yang kalian pilih. Di sini saya akan menggunakan penomoran 1.1, 1.2, 2.1, dan seterusnya. Tetapi, dikarenakan ada keterbatasan, saya tidak bisa membuat penomoran secara otomatis. Maka saya akan membuat penomorannya secara manual. Kita kembali lagi. Ini kita Nah, di sini kita membuat label baru. Nah, kita sesuaikan bab berapa yang akan diberikan, bab berapa gambar tersebut ada. Di sini saya bab 3, maka kita berikan angka 3, kemudian kita beri titik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada gambar 3.3 karena saya sudah menambahkan sebelumnya 2 gambar. Maka kita bisa lanjutkan dengan memberi keterangan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa mengedit font size dari caption yang baru saja kita berikan ke gambar tersebut. Caranya blok semua gambar, blok semua caption, kemudian di sini kita bisa ganti dengan font yang kalian gunakan.
Nah, kita sudah berhasil memberikan caption pada gambar, namun masih secara manual. Nah, selanjutnya kita akan membuat caption pada tabel, yang dimana caranya itu sama seperti membuat caption pada gambar. Kita memiliki dua cara, yaitu klik kanan pada tabel atau ke tab reference. Di caption kita pilih insert caption. Nah, akan muncul tampilan yang sama. Oke. Nah, langsung saja kita membuat caption pada tabel. Di sini kita bisa klik kanan pada mouse. Nah, insert caption. Di sini masih keterangannya itu gambar, maka kita ubah di label tabel. Nah, karena masih dengan kasus yang sama, maka kita perlu membuat label yang baru menyesuaikan bab. Kita ke new label, kita ketik tabel. Nah, kemudian kita ketik tabel. Karena berada di bab 3, kemudian kita beri titik. Lalu kita klik OK. Dari sini kita bisa memberikan keterangan pada tabel. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa mengedit caption yang baru saja kita berikan. Nah, itulah cara membuat caption pada tabel secara manual. Nah, kita akan membuat daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel, yang dimana ketiga daftar ini berfungsi untuk meningkatkan keterbacaan, kerapian, dan kualitas akademik suatu karya tulis. Daftar isi merupakan ringkasan sistematis dari seluruh isi dokumen yang disusun berdasarkan judul dan subjudul sesuai urutan kemunculannya dalam teks. Daftar isi berfungsi sebagai peta dokumen yang memudahkan kita memahami dan menelusuri isi karya tulis dengan cepat secara sistematis dan profesional. Nah, kita akan membuat daftar isi. Sebelum itu, kalian harus menghubungkan heading style dengan subbab, seperti bab menjadi heading 1, subbab heading 2, dan begitu juga seterusnya. Untuk halamannya sendiri, jika kalian belum menambahkan halaman, maka di saat kalian membuat table of content atau daftar isi, halaman itu akan otomatis terisi. Namun, sebaiknya kalian harus membuat halaman terlebih dahulu. Jika kalian sudah menambahkan heading style dan juga membuat halaman, kita bisa langsung membuat daftar isi menggunakan table of content. Nah, di sini kita ke halaman yang akan kita buat daftar isi. Nah, kemudian kita ke tab reference. Di sini kita ke table of content. Nah, di sini ada berbagai jenis table of content yang bisa kalian gunakan. Di sini saya menggunakan automatic table 2. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Yang muncul di sini adalah bab dan juga subbab yang kalian hubungkan dengan heading style. Nah, kemudian kalian bisa mengeditnya sesuai dengan ketentuan kalian. Tab home. Dan bisa mengganti yang ini dengan cover ataupun yang lainnya. Nah, jika sudah, maka sudah terbuat daftar isi.
Jika selanjutnya kalian menemukan kesalahan pada halaman, perbaikan pada halaman, ataupun perbaikan pada bagian-bagian keterangannya, kalian bisa mengubahnya di update table. Untuk update page number only, berarti itu hanya akan mengubah atau memperbarui halamannya saja, tetapi untuk update entire table, itu akan mengubah seluruh table of content. Daftar gambar adalah bagian dokumen yang memuat urutan seluruh gambar beserta nomor, judul atau caption, dan nomor halaman tempat gambar tersebut berada. Daftar gambar biasanya ditempatkan setelah daftar isi dalam karya ilmiah. Daftar gambar memiliki syarat. Yang pertama, semua gambar harus menggunakan insert caption. Kedua, penomoran gambar harus konsisten. Misalnya, kita menggunakan gambar 1, gambar 2, gambar 3, maka seterusnya akan seperti itu. Tetapi jika kita menggunakan gambar 1.1, 1.2, 2.1, maka seterusnya akan seperti itu. Yang ketiga, judul gambar pada daftar gambar sama persis dengan caption di dalam teks. Jadi, daftar gambar berfungsi sebagai panduan visual bagi pembaca untuk mengetahui letak dan isi gambar secara cepat, serta menunjukkan bahwa dokumen disusun secara sistematis dan profesional. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Jika kalian sebelumnya sudah memberikan caption pada gambar, maka kita bisa membuat daftar gambar secara otomatis. Sebelumnya kita harus ke halaman yang akan diberikan daftar gambar. Nah, selanjutnya kita ke tab reference. Di caption kita bisa klik table of figure dialog. Di sini bisa kita klik. Nah, di sini bisa kita pilih formatnya itu mana ya? Nah, di sini kita bisa memilih di caption label. Nah, karena ini daftar gambar, maka saya akan memberikan gambar. Untuk tab leader, kalian bisa pilih apakah di sininya menggunakan titik-titik atau garis-garis atau garis lurus atau tidak ada. Di sini saya menggunakan titik. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul caption yang kita buat tadi menjadi daftar gambar. Jadi kalian juga bisa mengeditnya, apakah kalian ingin memberikan bold ataupun tidak. Kalian juga bisa menyesuaikan font maupun size. Daftar tabel adalah bagian dokumen yang berisi urutan seluruh tabel beserta nomor, judul atau caption, dan nomor halaman tempat tabel tersebut berada. Daftar tabel biasanya diletakkan setelah daftar gambar atau setelah daftar isi sesuai pedoman penulisan. Daftar tabel memiliki fungsi memudahkan kita menemukan tabel tertentu, menunjukkan kelengkapan data dalam dokumen, menjaga kerapian dan sistematika penulisan ilmiah, serta memenuhi standar karya ilmiah seperti laporan, skripsi, tesis, atau jurnal. Syarat dari tabel, semua tabel harus menggunakan insert caption, penomoran tabel harus konsisten. Misalnya kita menggunakan tabel 1, tabel 2, tabel 3, maka seterusnya akan seperti itu. Tetapi jika kita menggunakan tabel 1.1, 1.2, maka seterusnya akan seperti itu. Judul tabel pada daftar tabel harus sama persis dengan caption pada tabel. Jadi, daftar tabel berfungsi sebagai panduan data bagi kita untuk menemukan tabel dengan cepat dan menunjukkan bahwa dokumen disusun secara sistematis dan sesuai kaidah akademik. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar tabel yang dimana kita sudah membuat caption pada tabel, maka kita bisa membuat daftar tabel secara otomatis. Langsung saja kita ke tab reference, kemudian ke table of figure dialog. Nah, karena tadi kita sudah membuat dua label tabel, maka kita pilih dari label yang paling kecil, yaitu tabel 2. Nah, kita klik OK.
Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan ke tabel yang 3. Nah, di sini akan diberikan space. Space ini tidak bisa dihapus karena jika dihapus maka akan menghapus tabel yang di atasnya. Itu hanya pembatas antara pembagian dari bab dari tabel tersebut. Selanjutnya yaitu insert citation dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Penggunaan insert citation dan daftar pustaka dengan Mendeley memungkinkan penulisan karya ilmiah yang akurat, konsisten, dan sesuai standar akademik. Hubungan antara insert citation dan daftar pustaka menggunakan Mendeley, setiap kita memasukkan citation akan otomatis masuk ke reference atau bibliografi. Kemudian, daftar pustaka akan tersusun sesuai gaya citasi yang dipilih. Jika citasi dihapus, maka referensi otomatis hilang dari daftar pustaka. Mendeley membantu penulis menyimpan, mengatur, dan mengutip referensi seperti buku, jurnal, proceeding, maupun website dengan cepat dan konsisten sesuai gaya citasi tertentu, misalnya APA 7 Edition. Mendeley berfungsi untuk memanajemen referensi seperti menyimpan dan mengelompokkan file PDF, jurnal, atau buku. Kemudian pembuatan citasi otomatis, daftar pustaka otomatis, kemudian pemilihan gaya citasi yang mendukung berbagai style yaitu APA, Chicago, MLA, dan lain-lain. Kemudian sinkronisasi data, karena referensi tersimpan secara online dan dapat diakses di berbagai perangkat. Jadi, Mendeley adalah alat penting dalam penulisan akademik karena mempermudah pengelolaan referensi, citasi, dan daftar pustaka secara otomatis dan sesuai standar ilmiah. Insert citation adalah fitur untuk menyisipkan citasi atau kutipan sumber rujukan secara otomatis di dalam teks sesuai gaya penulisan tertentu, misalnya APA, MLA, Chicago, dan lain-lain, terutama pada karya ilmiah seperti makalah, laporan, skripsi, dan tesis. Insert citation berfungsi untuk menghindari plagiarisme karena menunjukkan sumber asli ide atau data. Menjaga konsistensi gaya citasi, semua kutipan mengikuti format yang sama. Terhubung otomatis dengan daftar pustaka, citasi yang dimasukkan akan muncul otomatis di reference atau bibliografi. Dan yang terakhir, mudah diperbarui jika gaya citasi diubah, maka semua kutipan ikut menyesuaikan. Jadi, insert citation digunakan untuk menyisipkan sumber rujukan secara sistematis dan akademis, sehingga tulisan menjadi kredibel, etis, dan sesuai standar penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan membuat insert citation menggunakan Mendeley. Jadi, kalian harus menulis Mendeley terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa ke tab reference. Kemudian kita taruh cursor di mana kita akan menambahkan citation. Lalu kita klik insert citation, go to Mendeley. Nah, di sini jika kalian belum menambahkan dokumen atau jurnal atau file list, kalian bisa menambahkannya. Kita klik add. Nah, akan muncul file kalian, kemudian kita bisa pilih yang mana akan kalian tambahkan. Lalu open. Nah, di sini sudah ditambahkan. Kita bisa cek. Dan kita bisa kembali ke Word. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Go to Mendeley. Nah, di sini kita pilih yang ditambahkan tadi, lalu kita klik Cite. Nah, maka akan muncul citasinya. Daftar pustaka adalah bagian akhir karya ilmiah yang memuat seluruh sumber rujukan seperti buku, jurnal, artikel, website, dan dokumen lain yang dikutip di dalam teks.
Daftar pustaka disusun secara sistematis sesuai gaya citasi tertentu, misalnya APA 7 Edition. Daftar pustaka memiliki fungsi, yaitu menghindari plagiarisme, meningkatkan kredibilitas tulisan, memudahkan pembaca menelusuri sumber asli, dan memenuhi standar penulisan ilmiah. Daftar pustaka memiliki syarat hanya memuat sumber yang benar-benar dikutip dalam teks, disusun berdasarkan abjad nama penulis, menggunakan format yang konsisten sesuai dengan gaya citasi yang ditetapkan. Misalnya, APA 7 Edition. Jadi, daftar pustaka merupakan bagian yang penting dalam karya ilmiah sebagai bukti penggunaan sumber rujukan yang sah, etis, dan akademis. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka, di mana tadi kita sudah menambahkan insert citation menggunakan Mendeley, maka kita juga akan membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nah, jika tadi kalian sudah membuat insert citation, maka daftar pustakanya juga akan bisa terisi secara otomatis. Kita pertama ke tab reference, kemudian kita ke insert bibliografi. Nah, di sini akan muncul citation yang sudah kalian tambahkan sebelumnya. Jika citation kalian itu jurnalnya 1, tetapi kalian menambahkan citationnya 2 atau lebih dari 1, maka di sini akan tertulis tetap 1. Nah, selanjutnya kalian bisa mengedit font maupun size untuk daftar pustaka ini. Nah, jika sudah, maka kalian sudah membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley.